Gue kasih lihat tuh barang-barang bagus banget. Itu harta karun bro, peti harta karun bro. Guys, balik lagi di channel Gaya Lelang. Gaya Lelang. Guys, kita mau info sedikit aja. Gaya lelang tuh apa sih? Kita mau ingetin kalian. Kalau gaya lelang itu kita memang fokusnya untuk di bea cukai. Tapi memang banyak di komen kalian yang bilang ada kok barang-barang lelang yang pegadaian, ada yang leasing, ada yang macam-macam ya. Tapi kita tetap fokus di barang-barang bea cukai. Jadi kita bisa kasih view yang lain untuk kalian. Gitu. Guys, kalian kan udah lihat nih video yang di sini. Itu barang-barangnya ada mobil, potongan, ada motor ada KTM, ada macam-macam deh, ada Honda Cruiser juga. Nah, ternyata kita baru dapat info kalau barang-barang di sana tuh masih ada lagi yang lain di kontainer, masih banyak banget gitu. Tapi karena kebetulan kita lagi nggak di sana, jadi kita bahasnya dari sini aja, di tempat yang berbeda, dan kita coba lihat dari website aja, oke? Nah guys, gue mau info lagi. Kalau barang-barang yang kemarin lo lihat di video ini, sama yang sekarang akan gue share ke kalian, itu akan dilelang pada tanggal 25 Juni 2025. Gitu. Kalau open house-nya ada di tanggal 20, 23, sama 24. Gitu. Nah guys, yuk kita buka website-nya di www.lelang.go.id. Jadi kalau kalian cuma mau lihat barangnya, kalian tuh nggak perlu login nih. Kayak gue lagi nggak login. Padahal gue punya akun. Terus kita lihat di pilih lain-lain. Lalu kita tinggal ke bawah, kita pilih lokasi nih. Lihat provinsi, kita kemarin provinsinya kan Jawa Barat. Kita tinggal pilih Jawa Barat, lalu kita pilih Kabupaten Bekasi. Gitu. Kalau kalian ikutin cara gue, itu pasti kalian akan temuin barang-barang yang ada di video gitu, pasti ketemu. Tapi kalau misalnya lelangnya udah habis ya udah nggak ketemu barangnya, udah pasti hilang gitu. Nah ini kita udah lihat. Jadi kalau yang unit motor nih kita udah ketemu. Oh yang unit motor nih kemarin untuk harganya batas nilainya itu di 302.596.370 juta ya itu ya. Lalu nah ini dapat 7 unit sepeda motor merek KTM. Lalu 2 unit motor merek YZF 250, berarti total udah 9 tuh. Lalu sepeda motor merek BMW 10 dan masih ada beberapa lah. Ini masih banyak banget yang kayak kemarin ada di video di sini. Itu masih banyak banget. Dan untuk harga ini sebenarnya murah banget. Karena 302 juta doang. Kalau kita hitung satu motor aja kita kisaran di 80 jutaan, berarti kalau dapat 9 motor, 9 kali 80 itu udah lebih. Terus dapat potongan mobil klasik lagi. Ini murah banget. Dan batas setor akhir uang jaminan tanggal 24 Juni. Gitu. Jadi kalian segera bergerak setelah menonton video yang di sini. Gitu. Nah, kita lanjut barang-barang yang lainnya. Nah guys, sekarang kita mulai lihat barang-barang yang kemarin nggak ada tuh, yang belum keluar dari kontainer. Ini menarik nih. Pertama ada mesin es krim. Dia totalnya 4 unit. Spesifikasinya dari model dulu ya. Dia ICR B0108. Dayanya 220 watt. Dan kapasitas untuk membuat es krimnya itu 305 kg. Ini sih lumayan oke nih. Di harga 26 juta dapat 4 piece. Dan ya, kalau kalian mau buat usaha rumahan gitu ya, atau kalian yang misalnya udah punya resto, kira-kira udah ada 4 cabang dan kalian mau tambahin buat dessert, tambahin mesin es krim, itu jadi 26 langsung bisa buat 4 restoran kalian. Itu harganya menarik dan murah. Dan ini kondisinya masih hidup, masih bagus, dan beratnya 57 kg. Gitu. Nah guys, sekarang kita masuk yang kedua nih. Yang kedua ada, bentar kita buka. Ada 36 unit staging equipment 100 ton, kompresor. Gitu. Sama satu lagi, ini jadi satu lot ya, sama aluminium cutter.
Ini memang untuk pekerjaan berat. Nah, ini fungsinya adalah kalau kalian pekerjaannya kontraktor atau memang untuk membangun yang tentang kelistrikan, itu ini kepake nih. Ini bisa kalian sewain atau bisa kalian pakai sendiri sebagai kontraktor. Ini biasanya buat PLN nih, buat kelistrikan, buat infrastruktur gitu. Ya, kalau kalian beli dan bisa dijadiin alat buat investasi sih, ini bakal cuan banget buat disewain. Dan ini harganya sebenarnya mahal banget kalau baru. Nah, ini di sini batas nilainya, berarti harga bukanya 20.740.960.000. 20.700.000 lah. Uang jaminannya 7 juta gitu. Nah, kalau kalian mau ikut, ini kan menarik nih ya. Untuk kalian yang usahanya alat berat, kalau kalian mau ikut, kalian daftar di websitenya www.lelang.go.id. Terus kalian masukin nomor rekening kalian, jadi kalian bisa ikut untuk store uang jaminan gitu. Oke, kita lanjut barang yang ketiga. Oke guys, kita lanjut barang ketiga. Ini ada rotan. Tempatnya masih sama ya guys, ini di Cikarang kemarin. Berarti kalian carinya di, gue ngingetin lagi, carinya di lokasinya di Jawa Barat, lalu pilihnya Kabupaten Bekasi. Nanti keluarnya Cikarang tuh. Ini sekarang ada kurang lebih 614 rotan dalam bentuk batangan, belum diolah, berarti masih batang rotan tuh. Panjangnya rata-rata kira-kira 400 cm atau 4 meter dan 3,2 meter gitu. Batas nilai, berarti nilai pembukanya itu 74.898.180 gitu. Nah, untuk yang belum tahu nih rotan, jadi rotan ini bahan baku buat kita bikin furnitur, apalagi untuk pengrajin-pengrajin ya. Dan ternyata gue dapat info setelah gue cari-cari, ternyata Indonesia itu 80% pemasok rotan terbesar di dunia. Jadi nguasain tuh Indonesia. Makanya pengrajin-pengrajin itu banyak banget. Dan ini sangat bisa diekspor. Karena memang orang-orang luar negeri seperti Australia, Amerika, dan lain-lain itu sangat senang dengan furnitur-furnitur yang berbahan rotan gitu. Dan ini nilai ekspornya sangat tinggi. Lalu untuk yang di dalam negeri pun, ini sekarang permintaannya juga kayaknya lagi lumayan banyak nih. Karena sekarang rumah tuh bentuknya udah makin homey, udah mulai masuk yang ada industrialnya, itu masih bisa masuk, lalu ada yang minimalis, itu masih bisa masuk gitu. Jadi ini menarik sekali, dan kalau belum diolah memang harganya agak rendah ya. Tapi kalau kita udah bikin, itu harganya akan sangat tinggi sekali gitu. Nah, kalau kalian yang pengrajin-pengrajin furnitur, mungkin nih rotan bisa jadi salah satu yang menarik sih buat kalian cari cuan. Mungkin ini kalian bisa beli lalu kalian bisa jual lagi ke teman-teman kalian, kalian berbagi gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama maju, apalagi kayaknya kalau kita produksi rotan, ada aja tuh luar negeri yang permintaannya banyak, di Indonesia juga lagi banyak gitu. Ini menarik, nilainya 74.898.000, uang jaminannya 24 juta. Ini barang yang kayaknya semua orang kayaknya banyak yang bisa pakai nih. Banyak yang bisa berkreasi gitu. Kita lanjut barang keempat. Oke guys, sekarang kita masuk barang keempat. Dan ini ada, kalau gue baca dari luar, bentar, kita klik dulu. Ini ada 5 set gardan belakang yang terpasang pada potongan sasis gitu. Lalu ada 2 set gardan belakang lagi. Nah, ini kalian coba datang aja ya. Coba kalian lihat. Mesti datang ke open house, cuma ini gue bacain dulu. Harganya di 385.956.000. Uang jaminannya 125 juta. Jadi kalian store uang jaminan tuh kalau kalian mau ikut. Cuma kalian boleh lihat dulu nih barang ini, karena ini barangnya kayaknya buat di foto juga agak sulit nih tempatnya. Jadi kurang jelas, tapi ini udah pasti gardan nih. Ada kelihatan nih gardannya cukup gede. Nah, ini fungsinya gardan nih, kalau kalian belum tahu. Jadi fungsinya gardan itu biasanya buat mobil-mobil yang RWD. Sebenarnya FWD juga pakai, tapi rata-rata RWD itu yang pakai sama mobil 4x4. Nah, tapi biasanya mobil yang pakai diferensial seperti ini, itu mobil-mobil yang bentuknya besar sekali seperti bus atau truk, atau mobil niaga tuh yang gede-gede, atau mobil 4x4. Nah, apa fungsinya? Jadi kalau kalian buat manuver dengan mobil badan segede gitu, itu kalian manuvernya bisa lebih lincah dibandingkan tidak pakai diferensial gitu. Ini sama tempatnya ada di sana di Cikarang, dan
Ini gue belum tahu barangnya tuh ini sebenarnya buat truk atau buat 4x4 karena fotonya juga agak buram gitu ya. Kalian coba datang aja. Sebenarnya kalau bentuknya masih nggak terlalu besar, itu mungkin kalian bisa substitusi buat kalian yang main 4x4 tuh. Ini biasanya permintaannya sangat tinggi nih. Mobil yang nggak 4x4 karena mau buat off-road, dia nyari itu part substitusi supaya bisa dibikin 4x4. Kayak Katana ntar dibikinnya jadi Jimny gitu. Udah, gitu aja. Ini 385 juta. Nggak mahal sih. Ini kayaknya tebel banget soalnya. Terus masih ada yang lainnya nih sebenarnya. Cuma gue nggak bisa deskripsiin juga, gue takut salah ya. Terus ini ada baut Mitsubishi juga dan ada velg juga gitu. Nah coba kalian lihat nanti, datang langsung ke open house-nya. Ya semoga sesuai aja gitu. Guys, kita sebenarnya itu udah barangnya udah gue sebutin semua. Cuma gue pengen balik lagi ke motor deh. Karena itu yang cukup membekas tuh di dalam peti gitu ya, seru. Kayaknya belum banyak deh yang gue bahas di situ karena kemarin kayak cuma tour doang dan kasih lihat part-partnya gitu. Ini kita lihat lagi ya yang motor ya. Ini menarik sih. Ini ada KTM 250 SXF dan ya kita bahas itu dulu ya. Jadi si KTM ini adalah salah satu motor trail, motor cross yang bisa bersaing ketat dengan Honda, dengan Yamaha gitu. Dan KTM memang dari dulu tuh memang legendnya motor-motor buat adventure gitu ya, gitu. Jadi di sini dia punya spesifikasi 250 cc 1 silinder DOHC 4 tak gitu. Tenaga maksimumnya ya sebenarnya tergantung tahun, itu ada yang 40, ada yang 45, itu tergantung tuningannya doang. Untuk pengereman depan belakang udah cakram, dan si KTM ini terkenal dengan bodinya yang sangat ringan. Jadi kalau kita buat manuver, apalagi di tempat-tempat yang tidak tertebak manuvernya kayak gimana, itu cukup meringankan untuk si rider gitu. Dan dia responsif, tenaganya cukup rata, responsif dari torsi, dari putaran tengah sampai putaran atas. Itu apa namanya, rata gitu. Termasuk yang rata dan termasuk yang oke, kita mau pakai kemana aja kayaknya udah aman deh pakai KTM gitu. Dan ini salah satu motor yang mungkin gue sendiri aja yang nggak pernah main motor cross gitu ya, belum pernah terabas gitu, cuma kayaknya KTM dia menarik ya dengan warna-warna orange, terus habis itu dengan branding yang sangat besar. Itu kayaknya menyenangkan aja. Itu salah satu cita-cita gue juga sih, punya KTM gitu. Nah itu KTM, balik lagi itu kalau kemarin kalian lihat di video ini, barang-barangnya itu masih berbentuk terurai, belum terakit. Tinggal kalian beli tuh satu lot itu 302 juta kalau nggak salah ya, 302 juta tinggal kalian beli, lalu kalian jual-jualin aja ke teman-teman kalian. Itu pasti laku kok, apalagi harganya termasuk murah dan miring. Kalian cuanin pun masih dapat, mungkin 50% cuannya masih bisa tuh kayaknya gitu. Lalu yang kedua nih, YZ250F. Nah ini YZ250F ini salah satu motor yang bisa gue bilang yang terbaik nih untuk motor cross ya. Udah untuk super sport dan lain-lain tuh itu termasuk yang bagus. Dia pakai sasis tuh aluminium gitu. Dan yang menariknya ini dia pakai suspensi Kayaba gitu. Depan belakang tuh dia pakai Kayaba. Lalu, nah ini yang paling menarik. Jadi salah satu terobosan dari si YZ250F ini, dia tuh punya satu aplikasi yang namanya Power Tuning. Itu dia bisa kita nih sebagai ridernya, kita nggak perlu bolak-balik bengkel buat tuning karena kita mau kemana. Ini tinggal kita atur dari handphone dan itu kayaknya nyambung langsung ke ECU-nya. Dia bisa atur langsung kurva powernya, mau dominan di mana gitu. Dan dia pakai sasis aluminium gitu. Nah si YZ250F ini kayaknya salah satu yang paling banyak dipakai untuk olahraga sport yang kayak motocross dan lain-lain tuh paling banyak kayaknya yang pakai itu gitu. Karena memang dari dasarnya belum diapa-apain pun udah kenceng gitu. Nah guys, ini kalau spesifikasinya YZ250F, dia pakai mesin 250 cc 4 tak 1 silinder DOHC. Sebenarnya mirip-mirip juga sama KTM. Dan tenaganya di sekitar lebih kecil nih, 39 sampai 42 HP gitu. Manual 5 speed, cakram depan belakang. Dan ini salah satu motor yang suara knalpotnya juga dicintai oleh para rider ya. Knalpot standarnya ya, bawaan dari pabriknya. Ya, itu balik lagi gue bilang. Makanya dia banyak dipakai sama rider-rider.
karena selain kenceng juga dia ringan. Dan ini di ajang balap AMA Supercross dan MXGP itu cukup apa ya? Cukup oke lah, dia cukup mentereng lah gitu. Persaingannya kompetitornya adalah KTM, kayak tadi KTM lagi, dan Honda CRF. Oke guys, kira-kira segitu dulu barang-barang yang bisa gue share ke kalian. Nah, buat kalian yang bilang barang-barangnya kok kurang atau gimana nih, KTM, YZF, mobil klasik dari yang hardcap sampai full gitu ya, itu semua ada. Belum lagi ada rotan yang cuannya gede. Nah, kalian pokoknya stay tune terus di channel kita Gaya Lelang, dan Instagram kita juga namanya Gaya Lelang. Kita akan share info-info apalagi barang yang bagus gitu, khususnya barang-barang bea cukai ya. Nah, oke guys, kalau kalian misalnya mau lihat-lihat lagi barang yang tadi gue sebutin, secepatnya kalian buka setelah kalian nonton video ini, karena nanti barangnya hilang. Jangan bilang barangnya nggak ada lagi, barangnya pasti ada. Caranya ikutin cara gue yang tadi, atau nanti kita bikinin tutorial deh, gimana caranya kalian mau lihat-lihat barangnya, sekedar mau lihat-lihat atau kalian mau ikut. Kalau kalian mau ikut, nanti gue bikinin tutorialnya juga kalau mau ikut. Pokoknya kalian tinggal daftar aja, buka di www.lelang.go.id. Kalau kalian cuma mau lihat-lihat, itu langsung bisa dilihat. Tapi kalau kalian mau ikut, karena ngeliat barang-barang yang tadi menarik tuh, motor-motor trail, mobil klasik, rotan, mesin es krim, dan lain-lain ya, itu kalian daftar aja. Lalu kalian klik barangnya, dan kalian kalau tertarik, masukin uang jaminan gitu. Kalian jangan lupa masukin nomor rekening kalian, karena nanti kalau kalian gagal dan tidak menang gitu ya, barangnya pasti duitnya pasti kembali gitu. Oke, segitu aja video dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, bagikan video ini untuk kalian dan teman-teman kalian dan saudara kalian dan keluarga kalian, semuanya bisa cuan karena bisa dapat barang-barang yang murah lah, oke lah. Oke, see you. Kita suka lelang karena kita gaya lelang. Gaya Lelang.